Sinta Desti Kayopa, mahasiswa Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Di sini saya PPG Angkatan 2 akan melaksanakan uji kinerja dengan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik macam-macam gaya belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih kalian sudah menyempatkan diri untuk datang ya ke sekolah dalam mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, tetap semangat. Kurang semangat nih. Tetap semangat. Baik, terima kasih ya. Baik, pada pagi hari ini ya, Ibu akan melakukan pembelajaran ya dengan memberikan bimbingan layanan klasikal. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelasnya Aldi ya? Ya. Baik, silakan pimpin doanya Nak, untuk pagi hari ini. Semuanya siap. Doa mulai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Aldi sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke. Elda, Depa, Rahel, Resti, Suci, Sinta, Selvi, Algi, Elsie. Baik, hadir semua ya. Baik, terima kasih ya atas waktunya hari ini bisa hadir semua ya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan ya. Baik, di sini ya Ibu akan menyampaikan materi ya atau topik tentang macam-macam cara atau gaya belajar ya. Jadi gaya belajar itu ada apa aja sih? Kemudian ciri-cirinya apa aja sih dan lain sebagainya nanti akan kita bahas dan Ibu sampaikan. Oke, sebelum ke materi, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan khusus ya yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Itu ada 3 ya. Jadi yang pertama, peserta didik mampu mendeteksi gaya belajarnya. Jadi nanti ya kalian ya nanti akan menyaksikan sebuah video. Jadi nanti kalian siapkan kertas ya untuk mendeteksi nih apa sih gaya belajar yang cocok untuk saya. Nanti akan dipandu oleh di dalam video tersebut. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan gaya belajarnya. Jadi setelah kalian mendeteksi, nanti kalian akan mengetahui nih, oh si Algi masuk gayanya ke sini, oh si Alda masuk gayanya ke sini dan lain sebagainya. Nanti akan kalian cari dan kalian bisa menemukannya sendiri. Kemudian setelah itu peserta didik dapat menunjukkan cara meningkatkan
Jadi setelah kalian mendeteksi, kemudian kalian menyimpulkan, ya, nanti kalian harus bisa nih menunjukkan, ya, cara meningkatkan gaya belajar kalian di mana. Misalnya Deva cocoknya di sini. Jadi nanti Deva harus bisa menunjukkan gaya belajarnya untuk supaya lebih meningkat bagaimana. Baik, ini tujuan kita ya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kita lanjut. Baik, di sini ya nak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan case briefing ya, dimana bertujuan supaya kalian supaya tidak tegang ya, lebih termotivasi, lebih rileks lagi ke depannya. Oke, di sini Ibu akan putar ya untuk videonya. Sebelumnya kalian silakan ayo berdiri semua. Baiklah anak-anak, silakan siapkan pulpen dan bukunya ya. Di sini Ibu akan menampilkan ya video terkait dengan macam-macam gaya belajar. Ya, di sini nanti akan ada soal di mana kalian nanti diminta untuk mendeteksi ya, mendeteksi. Jadi gaya belajar tersebut nanti kalian masuk ke gaya belajar yang bagian yang mana. Jadi silakan saksikan videonya ya, diamati, dicermati ya, dibaca, kemudian bisa kalian isi. Baik Ibu Ustaz ya, putar ya videonya.
3, C-nya 4. Berarti yang paling banyak C. Oke, silakan duduk kembali. Berarti kalau C, gaya belajar kinestetik. Oke, semua sudah bisa ya? Silakan sekarang kalian hitung masing-masing dan ditulis gaya belajar kalian masing-masing apa. Nanti akan ditanya. Oke? Silakan. Ya. Kalau yang banyak A berarti gaya belajarnya visual. Kalau yang banyak B berarti gaya belajarnya auditori. Kalau yang banyak belajar di bagian C berarti dia itu kinestetik. Oke, sudah semua ya. Sekarang kita lanjut. Oke. Di sini ada pengertian gaya belajar. Ya. Silakan Aldi dibaca, Nak. Apa sih gaya belajar itu? Silakan dibaca. Pengertian gaya belajar menurut Fleming dan Mills dalam buku 1992, Gaya belajar gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Baik, terima kasih ya Aldi. Ya, jadi yang namanya gaya belajar itu ya, kita ini masuk kemana? Apa kita itu belajar menggunakan mata? Apa kita lebih suka menggunakan telinga? Apa kita lebih suka menggunakan langsung terjun atau praktik langsung? Nah, itu jadi yang namanya pengertian gaya belajar itu adalah cara kita menangkap materi ya, itu supaya lebih mudah itu melalui indera apa? Apa indera penglihatan ya, apa pendengaran, apa langsung ke tingkah laku atau kinestetik. Oke, selanjutnya ini dia ya, macam-macam ya cara atau gaya belajar. Jadi ada yang namanya ini visual ya. Jadi yang namanya visual itu menggunakan mata. Visual itu menggunakan apa? Siapa tadi yang jawabannya A? Yang jawabannya A, yang paling banyak A. Siapa tadi? Ada nggak? Nggak ada. Berarti di kelas ini nggak ada yang menggunakan gaya belajar yang visual. Ada nggak? Yang paling banyak A? Enggak ya? Oke, kemudian auditori atau pendengaran. Dia lebih suka mendengarkan ya. Jadi lebih nangkep. Ada yang B tadi siapa? Oke, yang B berapa orang? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ya. Kemudian yang kinestetik ada 3. Berarti kalian lebih suka rata-rata di kelas ini berarti auditori ya, atau mendengarkan. Jadi sejauh ini kalian sudah bisa ya untuk mendeteksi ya gaya belajar kalian. Oke, sekarang sudah tahu semua gaya belajarnya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ke visual ya. Jadi yang namanya gaya belajar visual itu belajar dengan cara melihat ya. Jadi dengan cara melihat dia lebih cepat menangkap ya. Misalnya ketika belajar matematika ya, dia harus detail ya, harus detail rumusnya dan sebagainya. Dia tidak bisa kalau hanya mendengarkan saja. Ada juga yang auditori, dia lebih suka mendengarkan daripada melihat. Itu beda-beda ya. Jadi untuk visual berarti dia gaya belajarnya dengan cara melihat. Oke, ciri-ciri gaya belajar visual ya, ciri-cirinya. Oke, untuk ciri-ciri silakan Devan dibaca. Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang agak kuat suaranya, nggak kedengeran Bu. Silakan. Ciri-ciri gaya belajar visual. Bicara agak cepat, mementingkan penampilan dalam berpakaian prestasi, tidak mudah terganggu oleh keributan, meningkat yang dilihat daripada yang didengar. Oke. Lebih suka membaca daripada dibacakan.
sudah pasti ya, namanya aja udah gaya visual, jadi dia lebih mudah mengingat yang dilihat ya. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan ya. Kalau dibacakan berarti itu lebih ke auditori ya, dia lebih suka mendengar. Kemudian dia lebih suka membaca sambil melihat. Oke, itu ciri-cirinya ya. Kemudian di sini ada yang namanya strategi untuk mempermudah proses belajar anak, ya. Jadi di sini ada strateginya. Silakan dibaca MC untuk strateginya. Strategi untuk memudahkan proses belajar anak visual. Gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Gunakan masa untuk melihat hal penting. Ada anak untuk membaca buku Ilustrasi. Gunakan Multimedia. contohnya komputer dan video. Ada anak-anak untuk membaca Ilustrasikan. ilustrasi ide-idenya ke dalam gambar. Oke, terima kasih ya sudah membantu ya. Baik, tadi si LC ya sudah membacakan ya strategi untuk mempermudah proses belajar anak. Oke, yang pertama gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Biasanya itu ada di buku cetak ya. Buku cetak kalian di setiap mata pelajaran pasti ada. Kemudian gunakan warna ya untuk melihat hal-hal yang penting. Jadi ketika kita melihat hal yang penting, terutama dia berkaitan dengan warna, akan mudah sekali untuk diingat. Kemudian ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Jadi artinya kayak komik ya, kemudian novel, kan itu ada gambar, ada bacaan, itu sangat baik sekali. Kemudian gunakan multimedia, komputer dan video. Contohnya seperti ibu ini ya, sedang memberikan pembelajaran kepada kalian ya dengan bantuan proyektor supaya kalian lebih nyambung pada saat diberikan materi. Kemudian ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-ide ke dalam gambar. Misalnya nih, saya pengen deh punya kamar, tapi saya pengen desain sendiri, ditulis ya di buku. Saya pengen letak lemarinya di sini, kemudian tempat tidurnya di sini. Itu salah satu contoh ya, mengilustrasikan imajinasi kalian ya ke dalam ide-ide dalam bentuk suatu gambar. Oke. Selanjutnya auditori. Siapa tadi yang milih auditori? B, ada 7 ya tadi ya. Oke, berarti cara belajarnya yaitu dengan cara mendengarkan ya. Yang penting dia dengar, walaupun dia di sana, dia jauh di sana, ketika dia mendengar pasti dia ingat. Itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri gaya belajar auditori. Silakan Rahel. Tadi kan auditori ya. Silakan dibaca nak. Ciri-ciri gaya belajar auditori: saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, penampilan rapi, mudah terganggu oleh keributan, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Oke, terima kasih Rahel. Ciri-ciri gaya belajar auditori ya, itu ada 5. Yang pertama, saat bekerja suka bicara pada diri sendiri. Sebenarnya bukan bicara dengan diri sendiri seperti orang yang tidak waras ya. Cuman dia itu mencoba untuk mengaktifkan kembali ya organ-organ yang lain supaya diajak untuk berdiskusi. Kalian pasti pernah, saya pusing deh. Gimana ya caranya supaya saya nggak pusing lagi? Kayaknya enak deh kalau misalnya saya beli makanan ini mesennya di GoFood dan lain sebagainya. Itu kan bicara sendiri ya. Itu salah satunya. Kemudian penampilan rapi ya, penampilan rapi baik berpakaian ya, baik pun itu dalam segi fisik. Kemudian mudah terganggu oleh keributan ya. Kalau orang auditori itu ketika ada yang ribut kan pendengarannya jadi terganggu, jadi dia sulit untuk menerima materi. Makanya orang auditori itu harus konsentrasi dan harus di tempat yang nyaman. Kemudian belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada dilihat. Jadi dia lebih suka berdiskusi ya, tanya jawab sana sini, mendengarkan pendapat teman, mendengarkan pendapat guru. Akhirnya
Oke, selanjutnya strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori. Silakan, tadi siapa? Suci ya? Sudah belum? Silakan Suci dibaca. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori. Ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Gunakan musik untuk mengajarkan anak. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. Biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Baik, ini ya strategi untuk mempermudah proses belajar anak. Terima kasih Suci ya sudah mencoba untuk menyampaikan. Yang pertama, anak ya ajak anak untuk melihat berpartisipasi dalam diskusi baik di kelas maupun keluarga. Jadi ketika kita menggunakan auditori, biasanya itu yang lebih aktif itu ketika kita proses diskusi. Kemudian dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Artinya apa? Membacanya harus keras. Biasanya seperti mengapa? Biasanya anak-anak auditori kesana kesini sambil baca. Artinya apa? Dia pengen materi yang didengar itu cepat masuk gitu ke dalam otaknya. Kemudian gunakan musik untuk mengajarkan anak. Misalnya mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran. Sekarang kan sudah banyak sekali ya media, apalagi HP-HP ya. Kan anak-anak itu lebih nyambung ya ketika kita mengajarkan, kemudian kita sambil mendengarkan juga, apalagi sambil melihat video-video. Diskusikan ide dengan anak secara verbal. Artinya verbal ini ya langsung secara berkata-kata atau bicara ya, berbicara. Jadi saat mendiskusikan ide itu ajak anak untuk berbicara. Ide kamu apa nak? Ibu pengennya seperti ini. Gimana, kamu setuju enggak? Itu ya diskusi. Kemudian biarkan anak merekam materi pelajaran ya ke dalam kaset atau dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Biasanya ya orang-orang yang auditori ini suka sekali mendengarkan musik. Jadi ketika mendengarkan hal-hal yang penting itu alangkah lebih baiknya ya kalau misalnya disimpan atau ditaruh di dalam kaset ya, bisa juga. Kalau sekarang udah nggak zaman lagi ya kaset, karena sudah ada HP, bisa langsung rekam. Oke, siapa tadi yang jawab kinestetik? Depa, tadi udah Depa. Sekarang Sinta, silakan. Namanya sama ya sama ibu ya. Silakan Sinta. Kamu jelaskan ya, apa sih ciri-ciri gaya belajar kinestetik itu? Ciri-ciri belajar kinestetik: berbicara perlahan, menyukai permainan yang menyibukkan, belajar melalui Memanipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai tunjuk pikiran bahasa. Oke, wajar ya dia karena dia kinestetik ya. Dia dalam berbicara juga kurang ya. Oke. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yang pertama, berbicara perlahan. Perlahan ya. Tadi kayaknya Sinta perlahan juga ya. Kemudian menyukai permainan yang menyibukkan. Artinya permainan yang menyibukkan ini ya yang kira-kira ribet gitu. Ya misalnya kalau anak-anak zaman dulu main monopoli ya, yang ada duitnya, kemudian ini ada yang masuk penjara, ini dan lain sebagainya ya. Itu ya. Kemudian belajar melalui memanipulasi atau praktek. Artinya ketika belajar dia lebih suka praktek langsung ya. Misalnya olahraga dia lebih suka praktek langsung. Misalnya apa dia loncat tinggi, apa dia loncat jauh ya, daripada dia mendengarkan materi kayak kita seperti ini ya. Kemudian menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Dia itu tidak bisa diam ya, orang-orang kinestetik ini ya. Pokoknya aktif. Aktifnya bukan hanya mulut, semuanya ya gerakan. Jadi dia melalui gerakan. Ketika dia mau hafal, dia kalau nggak jalan ke sana ke sini sambil ngejan, bisa sambil ngomong sendiri, biasanya dia akan sulit
rumah itu cukuplah setengah jam, nanti ulangi lagi. Jangan sampai dari hari ini ya sampai sampai zuhur nanti ulang lagi, itu tidak akan ini ya. Kecuali ada tugas yang harus diselesaikan karena deadline itu ada batas waktunya. Ajak anak belajar sambil mengeksplorasi lingkungan, ajak dia sambil bersepeda, kemudian gunakan objek sungguhnya untuk belajar konsep baru. Artinya ya, saat menggunakan objek ini biasanya kayak pelajaran IPA, lari di sana, misalnya kita belajar di bawah pohon, coba lihat ranting, apa yang bisa kalian dapat dari ranting, coba dihubungkan dengan pelajaran IPA bagaimana gitu. Itu kemudian belajar bersepeda artinya apa? Untuk melatih kita dalam proses gerakan per individu ya, karena kinestetik ini menggunakan langsung ke tingkah laku. Kemudian izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Ini no ya, no. Kalau di sekolah nggak boleh ya, karena kalau di sekolah itu tidak boleh mengunyah atau makan makanan ya pada saat belajar, kecuali dia belajarnya PJJ di rumah ya silakan. Kemudian gunakan warna terang untuk melihat hal-hal penting dalam bacaan. Ya, karena warna-warna terang itu akan membuat kita lebih menarik. Kemudian izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga yang konsen ya, mendengarkan musik. Ada juga yang enggak. Kalau ibu termasuk yang konsen. Kalau ibu belajar depan laptop, ketika tidak mendengarkan musik ngantuk. Kalau mendengarkan musik malah cepat kerja. Macam-macam gaya belajar ada berapa nak? 3. Yang pertama visual. Yang kedua auditory. Yang ketiga kinestetik. Oke, sip ya. Kalau visual menggunakan apa? Mata. Kalau auditory menggunakan telinga. Oke, kinestetik menggunakan apa? Oke. Baiklah anak-anak, baiklah tadi ya materi yang sudah ibu sampaikan ya, yang sudah kita lihat bersama-sama ya. Ibu juga berterima kasih ya, kalian sudah aktif tadi ya, ikut mencoba untuk membacakan, kemudian kalian sudah aktif untuk bertanya ya. Oke, kita kembali lagi ya. Ibu pengen mengevaluasi terkait ketercapaian tujuan. Jadi di sini ibu sudah melihat ya, kalian sudah dapat mendeteksi. Tadi kan kalian sudah mendeteksi ya, kemudian gaya-gaya belajar. Oke, kalian sudah mengerti semua ya, sudah tahu semua gaya belajarnya ya, sudah tahu belum? Oke, kalau sudah tahu ibu ini ya coba bertanya. Elsie gaya belajarnya? Auditory. Kemudian kalau auditory itu seperti apa? Mendengarkan. Oke, selanjutnya Suci tadi apa? Ininya untuk gaya belajar. Auditory sama. Jadi yang namanya auditory yaitu belajar sambil mendengarkan. Oke. Siapa tadi yang kinestetik? Oke, bagaimana Aldi? Gaya belajarnya seperti Ya, dengan Praktek cara langsung. praktek langsung. Oke. Kemudian ada lagi yang visual nggak? Nggak ada ya. Berarti rata-rata auditory dan kinestetik. Jadi kalian sudah dapat ya mendeteksi ya gaya belajar kalian. Kemudian setelah kalian mendeteksi, kalian harus dapat menyimpulkan ya. Jadi kesimpulan dari kalian ya setelah mengetahui gaya belajar, berarti kalian harus ya melaksanakan gaya belajar tersebut. Oke, sekarang kalian silakan menunjukkan cara meningkatkan gaya belajar. Sekarang ibu tanya ya, Nur Suci, selama ini kalau belajar seperti apa di rumah? Apa membaca, apa mendengarkan dan lain sebagainya. Membaca dan mendengarkan. Oke, setelah di sini coba tes ternyata masuk ke mendengarkan. Jadi kalau sudah tahu gayanya di rumah, apa yang akan Suci lakukan untuk belajar di rumah? Mendengarkan siapa nak? Jadi belajarnya gayanya kayak mana nanti di rumah? Mendengarkan mengambil video. Oke, jadi lebih mendengarkan materi
sini ya, Ibu pengen kalian itu ya dapat menyimpulkan hasil apa yang sudah kita dapatkan ya dari kita belajar tadi ya, dari awal sampai dengan akhir. Jadi di sini Ibu pengen kalian itu menyimpulkan dan menyampaikan kepada Ibu supaya Ibu tahu ya. Silakan Aldi, silakan simpulkan apa yang kita dapat dari kegiatan pertama sampai kegiatan akhir ini. Gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar anak. Jika diberikan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, anak dapat berkembang dengan lebih baik. Gaya belajar otomatis tergantung dari orang yang belajar. Artinya, setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Baik, jadi Aldi sudah dapat menyimpulkan ya terkait dengan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi harapannya Ibu itu sangat berharap bahwa kalian ini dapat ya setelah mengetahui gaya belajar, kalian dapat menerapkannya di rumah dan dipakai ya supaya akan memudahkan kalian dalam menangkap pelajaran yang diberikan. Baik, Ibu juga berterima kasih ya kalian sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam melaksanakan layanan bimbingan klasik kali ini. Dan jangan lupa ya LKPD lembar kerja siswa ya